Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan apa itu. Terus fitnah. Pengacara Peggy Setiawan Sugianti terus meyakini kliennya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kini pihak Peggy mulai mengumpulkan alat bukti untuk membuktikan hal tersebut. Melansir Tribun Jakarta, Sugianti mengatakan pihaknya memiliki alat bukti berupa catatan kecil dari Koh Aceng. Catatan kecil tersebut berisi rincian gaji Peggy Setiawan. Sugianti mengatakan Peggy pada 27 Agustus 2016 masih menerima gaji sebagai kuli bangunan. Hal ini diyakini sebagai salah satu bukti jika Peggy masih kerja dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Selain itu, pengacara Peggy juga akan mengajukan pra-peradilan sebab ia menilai banyak kejanggalan dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap kliennya. Sugianti mengaku pihaknya sudah menyiapkan saksi yang akan dihadirkan di sidang pra-peradilan. Saksi tersebut yakni teman, ayah, dan paman Peggy Setiawan yang bekerja bersama kliennya di Bandung saat Vina ditemukan tewas. Menurut Sugianti, pada 27 Agustus 2016 lalu, Peggy Setiawan bersama paman dan ayahnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik bos mereka bernama Koh Aceng. Linda yang disebut sebagai teman dekat Vina mengaku sempat diancam setelah video kerasukannya viral di media sosial. Sosok pengancam Linda disebut salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina, yakni Rivaldi alias Ucil. Linda dalam wawancara dengan YouTube Deddy Mulyadi pada Selasa 28 Mei mengungkap isi ancaman Rivaldi terhadap dirinya. Rivaldi disebut mengancam akan membakar rumah Linda usai rekaman suara kerasukan arwah Vina bocor pada tahun 2016 lalu. Tidak hanya Rivaldi, Linda juga mengaku kerap menerima ancaman dari sejumlah pihak. Di sisi lain, Linda pun dibuat heran dengan ancaman Rivaldi tersebut. Pasalnya saat itu Rivaldi sudah dijebloskan ke penjara, namun masih bisa membuat status di media sosial Facebook. Lantas, Linda menyebut bahwa dirinya bukan satu-satunya pihak yang diancam oleh Ucil. Diungkapnya sosok Aeb juga diancam oleh Ucil lewat status Facebook yang dibuat pada 2017 silam. Sebagai informasi, Aeb merupakan saksi mata terkait pembunuhan Vina dan Eki serta sempat dimintai keterangannya oleh penyidik Polres Cirebon Kota pada Jumat 24 Mei lalu. Linda menilai Aeb menjadi sasaran ancaman lantaran dianggap menjadi penyebab Rivaldi dijebloskan ke penjara dan berujung divonis seumur hidup. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengaku mendapatkan informasi hasil pemeriksaan ulang Polda Jawa Barat terhadap 6 terpidana kasus tersebut. Hal ini diungkap Hotman Paris dalam konferensi persnya pada Rabu 29 Mei. Hotman mengatakan bahwa hasil BAP baru-baru ini dari 6 terdakwa hanya 1 orang yang menyebut Peggy Setiawan alias Perong adalah pelaku DPO. Sementara 5 terdakwa lainnya menyatakan Peggy bukanlah pelaku yang selama ini menjadi buron polisi. Dalam kesempatan itu, Hotman juga mencecar penyidik Polda Jawa Barat atas keputusan penghapusan 2 DPO atas nama Andi dan Dani. Hotman lantas menyinggung BAP para tersangka 2016 silam yang menyebut Andi dan Dani terlibat dalam kasus ini. Namun, mereka tiba-tiba mencabut keterangan BAP atas permintaan dari kuasa hukum tersangka dan keluarganya. Selain itu, di fakta persidangan, hakim menyebut ada 3 DPO, terlebih putusan tersebut sudah inkrah saat itu. Atas hal tersebut, Hotman mewakili pihak keluarga menolak putusan polisi yang menghapus 2 DPO tersebut. Terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku begitu. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengaku. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy. Ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif?
Jadi ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAB yang bervariasi. Ya. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nah, jadi itu Madoko Pak betul. Ya, di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang itu berkekuatan hukum tetap atau hanya penyelidikannya? Ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam semua tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklum. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang dulunya di pengadilan berdasarkan keterangan yang Maha Esa? Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu, karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Itulah inti dari konferensi pers hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus di Cirebon. Hari ini katakan kami selaku kuasa hukum jangan terlalu tergesa-gesa menetapkan apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu, karena ini kan sudah 8 tahun tidak pernah diproses ya, diselidiki lagi, dan ini baru diselidiki kembali dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan 1 tersangka, kemudian bisa menetapkan 2 lagi tidak ada. Kami sangat berharap sekali untuk benar-benar diselidiki lagi apakah benar atau tidak pelakunya, apakah memang ada atau tidak. Jadi kita juga tidak bertanya-tanya gitu, sebabnya, alasannya apa. oke. Itu inti pokoknya. Singkat, kalau ada pertanyaan silakan. Bang, Ya. kalau masih Bang, jadi kalau merespon dari pernyataan keluar dari teman-teman kuasa hukum, apakah bisa dikatakan sama seperti banyak
kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih belum diselidiki lebih lanjut. Yang belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Itu jawabannya. Bakal ada koordinasi lebih lanjut dengan Polda Jawa Barat dan Ya kita selalu loh. Kita itu kan menghimbau agar jangan tergesa-gesa. Ini kan ini mulai viral kan sesudah kasus ini diviralkan oleh Hotman 911. Barulah mulai itu sekitar tanggal 22. Barulah mulai Polda Jabar bergerak. Kok hasil persidangan berbulan-bulan sudah ada putusan mengatakan bahwa ada 3 DPO. Tiba-tiba dengan penyidikan kurang dari 2 minggu, tiba-tiba disebutkan itu fiktif gitu loh, yang 2 DPO. Itu yang kita tidak, keluarga maupun kuasa hukum belum bisa terima. Ya, Nanti harus ada transparansi hukum ya Bang. Harus ada transparansi hukum terhadap kasus ini Pak. apa? Transparansi hukum. Transparansi. Ya justru itulah, itu transparansi hukum. Makanya kan kita bikin konferensi pers ini untuk menentukan sikap keluarga. Ya, harusnya Polda harus menerangkan bahwa 5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku. Ya, dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, mobil motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Bang ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya. Asal-asal sebut aja. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku? Putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Sebenarnya memang secara di medsos kita sudah mengatakan agar Bapak Presiden juga memperhatikan tanpa kita minta pun. Saya yakin seluruh petinggi negeri ini termasuk Presiden sudah tahu kasus ini dan mudah-mudahan
diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar dikasih political will untuk pemeriksa. Kita sekarang ini hanya berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelaku. Jadi semua apa lagi? Hanya satu yang menyatakan. Nah, di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-keraguan, nggak boleh langsung divonis. Ya. Apa? Kenapa? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum, dia itu kan hanya kerasukan ya, jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi, bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan tidak bisa jadi saksi. Di mata hukum kita belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Dari ragu-ragu terhadap Peggy ini, apakah dari keluarga dari tahun 2016 sampai saat ini itu sudah benar Peggy atau bukan? Kalau Mbak bagaimana? Ini yakin nggak sih Peggy ini beneran pelaku atau enggak? Tapi dia sendiri keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah tidak sampai, memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu sudah, dan itu persidangan kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur. Ya. Benar nggak sih Bang, kalau pelakunya memang ada? Apa? Benar nggak sih ada isu bahwa pelakunya ada orang tua di belakangnya, di luar pejabat, yang Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Bang, buat clear Bang, ini maksudnya yang 5 dari terpidana itu menyatakan itu bukan Peggy pelakunya. Jadi gini, maksudnya orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy tidak terlibat Bang? Maksudnya penjelasan itu seperti apa? oh tidak, pelakunya atau bukan? Jadi gini, saya tetap untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana didiabe lagi oleh Polda. Ya. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang belum lawan Polda. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Ya. Peggy bukan pelaku, kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebut adanya dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan, dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja? Bang Hotman. Nama kita nggak boleh sebutkan, ya, tapi ada satu yang mengatakan iya.
Hotman Paris selaku pengacara keluarga Vina menggelar konferensi pers pada Rabu 29 Mei menyikapi Peggy Setiawan alias Peron yang memberontak saat dihadirkan di hadapan publik. Hotman mengaku mendapat informasi bahwa Polda Jawa Barat baru-baru ini kembali memeriksa 6 terpidana dalam kasus ini. Hasil BAP tersebut dari 6 terpidana, hanya 1 orang menyatakan Peggy terduga pelaku DPO kasus Vina. Sementara 5 terpidana lainnya mengatakan bahwa Peggy alias Peron bukanlah pelaku yang DPO. Atas informasi tersebut, Hotman mewakili keluarga Vina berpesan kepada Polda Jawa Barat agar tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait tersangka DPO. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku begitu. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga Vina didampingi kuasa hukumnya menyikapi keputusan Polda Jawa Barat yang menghapus 2 DPO atas nama Andi dan Dani di kasus pembunuhan yang terjadi 2016 ini. Kakak Vina mengatakan agar Polda Jawa Barat tidak tergesa-gesa menghapus status 2 DPO tersebut. Pihaknya menolak putusan penyidik Polda Jawa Barat terkait penghapusan 2 DPO itu. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, menyinggung soal BAP para terpidana. Dalam keterangan BAP pada 2016 silam, para tersangka menyebut nama 3 DPO yakni Peggy, Andi, dan Dani terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Namun mereka tiba-tiba mencabut keterangan BAP atas permintaan dari kuasa hukum tersangka dan keluarganya. Selain itu, di fakta persidangan, hakim menyebut ada 3 DPO, terlebih putusan tersebut sudah inkrah saat itu. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Kenapa? Ya. Jadi ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Di BAP ini semua ada di BAP-nya. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua.
versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nah, dia itu ada kopa betul. Ya, di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir dari bagian akhir dari putusan hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah penyidik. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyelidikannya? Ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiksi. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklum. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang dulunya diadilan berdasarkan keputusan yang Maha Esa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.